Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mauludin. Nomor induk mahasiswa saya 530502000028. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada tokoh filsafat Islam dan Barat. Untuk tokoh filsafat Islam yang pertama itu ada Muhammad Iqbal, yang kedua ada Al-Ghazali. Selanjutnya yang kedua itu tentang akidah dan tauhid. Yang pertama ada Asy'ariyah, yang kedua ada Qadariyah, yang ketiga ada Mu'tazilah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu tentang peran Wali Songo di dalam asimilasi budaya di Jawa. Langsung saja, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Islam Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, kota yang ada di Pakistan. Beliau merupakan penyair, filsuf, reformis Islam, dan beliau juga disebut sebagai Bapak Spiritual Pakistan. Muhammad Iqbal lahir pada abad ke-19 di Sialkot. Beliau menyaksikan kemunduran umat Islam di India, kolonialisme Inggris, dan tantangan modernitas Barat. Sedangkan Muhammad Iqbal itu sendiri, beliau mempunyai pemikiran Muhammad Iqbal itu yang pertama itu ada epistemologi modern. Muhammad Iqbal tidak menolak dengan adanya sains modern. Beliau justru merasa umat Islam itu harus mengambil peran dalam perkembangan sains. Ia juga memberi sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama itu menjadi eksperimen ilmiah, yang kedua ada rasionalitas dinamis, dan yang ketiga itu ada pengalaman spiritual. Dan selanjutnya pemikiran Muhammad Iqbal itu yang kedua ada tentang konsep khuldi. Konsep ini adalah inti dari filsafat Muhammad Iqbal. Pengertian konsep khuldi ini adalah inti dari manusia, kekuatan, kreativitas yang diberikan oleh Tuhan tentang potensi yang tak terbatas untuk berkembang. Berbeda dari tasawuf lainnya, Muhammad Iqbal menekankan konsep khuldi ini adalah kekuatan hidup, bukan penghilangan diri. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan konsep khuldi. Yang pertama itu ada ketaatan moral, yang kedua ada penguatan kehendak, yang ketiga itu ada identifikasi dengan misi kenabian. Yang ketiga itu ada konsep pemikiran dari Muhammad Iqbal, yaitu ada insan kamil. Insan kamil ini menurut versi Muhammad Iqbal, yang pertama itu adalah kreatif, yang kedua adalah proaktif, yang ketiga ada pembangunan sejarah, dan yang terakhir bukan hanya mencari
fana saja di dunia ini, tetapi juga bermanfaat bagi orang di sekitar mereka. Selanjutnya yang kedua itu ada Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Ghazalah, yaitu sebuah desa di pinggiran yang terletak di kota Tus, Iran, dan juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan di kota Baghdad pada saat itu, yang dipimpin oleh dinasti Saljuk. Beliau meninggal pada hari Senin 18 Desember 1011 Masehi, bertepatan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah di tanah kelahiran beliau, yaitu di Tusia. Muhammad Al-Ghazali, beliau diberikan gelar sebagai Hujjatul Islam, yang memiliki arti bukti kebenaran agama Islam. Dan juga beliau adalah seseorang yang gigih dalam menuntut ilmu, mulai dari menuntut ilmu dari tanah kelahiran beliau, kemudian beliau berpindah dan meneruskan ke kota Jurjan, dan juga sampai ke Naisabur, belajar dari Imam Juwaini sampai gurunya. Beliau wafat pada tahun 470 Hijriah atau 1085 Masehi. Adapun pemikiran Imam Al-Ghazali, yang pertama itu ada filsafat. Filsafat Al-Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang banyak menulis tentang filsafat, seperti yang dituliskan dalam buku beliau yang judul Tafahud Falsafah, yakni sebuah buku yang di dalamnya terdapat kritikan terhadap pemikiran para filsafat yang menurutnya dapat menggoyangkan sendi-sendi keimanan seseorang. Dan di sisi lain, beliau juga menulis berjudul Maqasid al-Falsafah. Beliau juga menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan logika, teologi, dan metafisika. Yang kedua ada tasawuf. Yang ketiga ada ilmu kalam. Dan yang terakhir ada moral. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang akidah dan tauhid. Yang pertama itu ada Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini adalah aliran teologi Sunni yang paling berpengaruh, dan beliau didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Ash'awi. Asy'ariyah ini berkembang menjadi teologi resmi institusi Islam seperti Al-Azhar, dan dianut mayoritas umat Sunni hingga saat ini. Sebelum mendirikan aliran Asy'ariyah ini, Asy'ari adalah penganut dari Mu'tazilah selama kurang lebih dari 40 tahun. Kemudian aliran ini keluar setelah menyimpulkan bahwa Mu'tazilah terlalu mengutamakan akal, sehingga melemahkan peran wahyu. Tujuannya yaitu menengahi antara rasional Mu'tazilah dan tekstualisme Hanabilah. Asy'ariyah ini ingin mempertahankan ajaran ahli sunnah sambil tetap memakai logika dan argumentasi nasional.
Yang kedua ada Qadariyah. Aliran Qadariyah ini adalah aliran yang sangat menekankan kebebasan kehendakan manusia. Muncul pada abad 1 Hijriah sebagai respon terhadap ketidakadilan politik dinasti Umayyah yang menggunakan doktrin takdir untuk membenarkan kekuasaan mereka. Doktrin-doktrin utama Qadariyah yang pertama itu adalah kebebasan manusia, yang kedua adalah keadilan Tuhan, yang ketiga takdir bersifat pengetahuan bukan penciptaan, dan yang ketiga itu ada Mu'tazilah. Aliran teologi rasional ini paling sistematis dalam Islam, disebut hal al-adl wa al-tauhid, golongan yang mengagungkan keadilan dan keesaan Tuhan. Muncul pada abad kedua Hijriah di Basrah. Pendiri Mu'tazilah adalah Wasil bin At'a. Aliran ini berkembang di Baghdad dan di Basrah dan pernah menjadi doktrin resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Prinsip dasar Mu'tazilah yang pertama itu ada al-tauhid, yang kedua ada al-adil, yang ketiga ada al-wad wa al-wa'id, yang keempat ada al-manzilah bayan al-manzilatan, dan yang terakhir ada al-amr bil ma'ruf wa nahli al-munkar. Selanjutnya penjelasan yang terakhir tentang peran Wali Songo dalam asimilasi budaya di Jawa. Wali Songo adalah wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Dikenal bukan hanya sebagai penyebar agama saja, tetapi juga sebagai arsitek budaya, rekonstruksi peradaban, serta pemimpin transformasi sosial. Keberhasilan mereka tidak hanya pada penyebaran agama Islam, tetapi pada proses asimilasi budaya, integritas nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal Jawa secara damai, harmonis, dan bertahap. Strategi asimilasi budaya Wali Songo yang pertama itu ada pendekatan kultural. Yang kedua ada transformasi simbolik. Yang ketiga ada islamisasi tradisional lokal. Yang keempat ada humanisasi dan perbaikan moral. Dan yang terakhir ada dakwah, estitas seni, musik, dan budaya. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.